Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang latihan-latihan soal yang sudah kita bahas kemarin materinya mengenai FPB dan KPK. Oke, kita langsung saja di sini. Pada suatu hari Vera dan Veronica belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan. Vera belanja setiap 12 hari sekali dan sedangkan Veronica belanja setiap 14 hari sekali. Setiap berapa hari Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di swalayan tersebut? Oke, di sini kita bisa kalau ditanyakan setelah berapa hari Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di swalayan tersebut, karena di sini 12 hari sekali dan di sini 14 hari sekali, jadi kita menggunakan KPK. Tapi di sini Pak Guru menggunakan cara tabel ya. Jadi KPK antara 12 dan 14 itu Pak Guru pakai dengan menggunakan tabel sama dengan 12, 14 itu sama-sama kita bagi 2, hasilnya adalah 6 dan 7. Dan kita sama-sama bagi 2, hasilnya 3 dan 7. Kenapa turun 7 aja? Karena tidak bisa dibagi ya. Sama-sama bagi 3, 1 dan 7 juga. Terus lagi di sini bagi 7, 1 dan 1. Kalau sudah 1 jadi 2 kali 2 kali 3 kali 7 atau sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12 kali 7, 84. Jadi mereka akan bertemu lagi belanja di swalayan selama 14 hari lagi. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Oke, kita lanjut di soal yang kedua. Pada sebuah pertunjukan sirkus terdapat 3 buah lampu, yaitu lampu warna merah, kuning, dan hijau. Mula-mula ketiga lampu itu menyala bersamaan, kemudian lampu merah menyala setiap 5 detik. Lampu kuning menyala setiap 4 detik. Dan lampu hijau menyala setiap 8 detik. Tiap berapa detik ketiga lampu itu menyala bersamaan? Nah, jadi di sini ada 5, sama juga ya. Karena di sini menyala bersamaan yang ditanya tiap berapa detik, jadi kita menggunakan KPK. Sama juga Pak Guru menggunakan cara tabel yang menurut Pak Guru itu yang paling simple ya. Tapi adik-adik di rumah bisa coba menggunakan cara faktorisasi prima, boleh, atau dengan mendaftarkan kelipatannya juga boleh. Nah, di sini sama-sama kita bagi dengan 2. Bagi dengan 2. Dan di sini 4, di sini sisa 2, di sini tetap 5 karena dia bisa dibagi. Di sini bagi 2 dan kita pakai juga bagi 2. Nah, di sini juga bagi 2, sisa 1, sisa 5 juga karena tidak bisa dibagi. Bagi 2 lagi, di sini 1, 1, 5. Dan yang terakhir kita habiskan 5, sisa 1, 1, 1. Kalau sudah 1 semuanya baru kita kalikan. Ternyata KPK antara 5, 4, dan 8 itu adalah dikalikan ini semua. 2 dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 5. Atau sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 5, 40. Jadi tiap 40 detik ketiga lampu itu menyala bersamaan. Detik ya. Oke, sampai di sini sudah paham. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 3, tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut. Ada A 12 dan 28, B 25 dengan 25, C 16, 24 dan 36, dan D 24, 48 dan 72. Oke, kita mulai satu persatu. Yang bagian A itu ada 12 dengan 28, sama juga di sini Pak Guru menggunakan cara tabel atau cara pembagian bersusun. Oke. Bagi 2 itu sama, bagi 2 6, bagi 2 14, masih bisa kita bagi 2 lagi, 7 dengan 3,
kita bagi 3, ini sisa 1, ini tetap 7. Ini kita bagi 7, ini sisa 1, 1. Oke, kita stop. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 7 sama dengan 84. Oke. Yang bagian B 25 dengan 25 ya, karena di sini bilangannya sama, otomatis KPK-nya adalah 25 itu sendiri. KPK-nya adalah 25. Nah, kayak gitu. Sedangkan bagian C ada 16, 24 dan 36. Oke, sama kita pakai cara tabel. Ada bagi 2 sisa 8, bagi 2 itu ada 12, bagi 2 itu ada 18. Masih bisa juga kita bagi 2 sehingga di sini 4, 6, 9. Kita bisa juga kita bagi 2, di sini sisa 2, sisa 3 dan di sini tidak bisa, kita turun 9. Kita bagi 3, bagi 2 dulu sehingga di sini sisa 1, 3, 9, turun 3, turun 9 karena tidak bisa dibagi 2. Kita bagi lagi dengan 3, turun 1, turun 1, turun 3, kita bagi lagi dengan 3 sehingga dapat 3-3-nya 1 yang kayak gini. Oke, kalau sudah kayak gini selesai, sehingga KPK-nya adalah 2 dikali dengan 2 kali dengan 2 kali dengan 2 kali dengan 3 kali dengan 3, sehingga 16 kali 9 hasilnya adalah 144. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham kan? Bagian yang D kita tulis di sini saja. Antara 24, 48 dan 72. Oke, yang pertama kita bagi 2. 12, 24 dan 36. Sama-sama juga kita bagi 2, sisa 6, 12 dan 8, 18. Sama-sama kita bagi 2, 3, 6, 9. Sama-sama kita bagi 2 itu 3, 9. Nah, ini tidak bisa lagi kita bagi 2. Nah, kenapa di sini turun 3? Karena dia bisa bagi 2, begitu pun dengan 9. Kenapa turun 9? Karena dia bisa bagi 2. Yang bisa bagi 2 hanyalah 6. Nah, di sini ada 3, 3, 9. Kita bagi 3. Jadi 3, 1, 1, 9 bagi 3, 3. Nah, yang terakhir adalah 3. 1, 1, 1. Karena 3 bagi 3, 1. Nah, di sini KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, sehingga hasilnya 144. Nah, sini adik-adik gimana? Sudah paham kan cara mencari KPK? Oke, yang selanjutnya tentukan FPB dari bilangan-bilangan berikut. Yang pertama 36 dan 48, yang kedua 24 dan 72, dan yang ketiga adalah 24, 36 dan 72, yang keempat 15, 30, 60 dan 105. Oke, kita lanjut pada bagian A. Pada bagian A di sini antara 36 dan 48. Di sini Pak Guru sama juga menggunakan cara pembagian bersusun, karena menurut Pak Guru itu yang paling simpel ya. Bisa juga adik-adik coba dengan faktorisasi prima. Oke, di sini dibagi dengan 2, bagi dengan 2 sama 18 dengan 24. Lagi kita bagi 2 itu 9 dengan 12. Lagi kita bagi 2, ini masih bisa jadi 6, di sini turun 9 karena dia bisa dibagi. Bagi 2, ini turun 3, di sini 9 karena tidak bisa. Bagi 2 tidak bisa lagi karena sama-sama ganjil ya. Jadi kita bagi 3, sehingga di sini turun 1, 9 bagi 3 turun 3. Di sini karena belum sama-sama 1, kita bagi 3 lagi, sehingga di sini adalah 1, 1. Nah,
KPK-nya, oh ya, maaf, di sini bukan cari KPK-nya ya, sampai mendapatkan satu-satu. Ternyata di sini hanya mencari FPB. FPB-nya ini mencari KPK-nya ya. Kalau mencari FPB kayak gini, 36 dengan 48 kita cari. Oke, di sini 36 bagi 2, 18 dengan 24. Lagi kita bagi 2, 9 dengan 12. Nah, kalau kita bagi 2 tidak bisa karena 9 tidak habis dibagi 2. Kalau bagi 3, dua-duanya bisa tidak? Ternyata bisa. Jadi di sini turun 9 bagi 3, 3. Di sini 12 bagi 3, 4. Nah, di sini bisa tidak sama-sama dibagi? Kalau tidak bisa, kita stopkan. Nah, itu yang perbedaan antara mencari KPK dan FPB ya. FPB kalau tidak bisa membagi dua-dua, kita stopkan. Jadi di sini FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 3, sehingga hasilnya adalah 12. Nah, begitu juga bagian B. Bagian B ada 24 dan 72. Dan 72 sama-sama kita bagi 2. Di sini ada 12, di sini ada 36. Nah, kita bagi 2 lagi masih bisa, ada 6, ada 18. Bagi 2 lagi bisa ada 3 dengan ada 9. Ternyata masih bisa dibagi 3. Ada 3, ada 1, ada 3. Nah, ternyata sampai di sini tidak bisa, kita stopkan. Berarti FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Jadi FPB-nya adalah 24. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut di bagian C. Kita lanjut sini aja bagian C. Ada 24, 36, dan 72. Nah, di sini kita sama-sama bagi 2. Ada 12, 18 dengan 36. Lagi kita bagi 2. Ada 6, ada 9, ada 18. Nah, kalau kita bagi 2, 9-nya tidak habis. Nah, otomatis kita bagi yang sama-sama membagi tiga-tiganya habis nih. Berarti bagi 3, bisa tiga-tiganya. Jadi 2, 3 dengan 9. Nah, setelah ini tidak ada lagi kan yang bisa, tidak ada satu angka yang dapat menghabiskan 3-3. Jadi stopkan batas di sini FPB-nya yaitu 2 kali 2 kali 3 yaitu 12. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Oke, yang selanjutnya bagian D. Bagian D di sini ya. Oke, ada 15, ada 30, ada 60, ada 105. Nah, di sini kita sama-sama bagi 2 tidak bisa karena ada 15. Nah, dengan 105. Kalau bagi 3 bisa tidak? Kalau bagi 3 ternyata bisa. Nah, bagi 3 ya. Jadi 5, 10, 20, 105 bagi 3 itu 35. Nah, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya sama-sama kita bagi dengan bagi 3 tidak bisa, bagi 5. Bagi 5 di sini ada 1, 2, 4, 7. Nah, karena di sini tidak bisa lagi dibagi, maka FPB-nya yaitu FPB-nya adalah 3 dikali 5, yaitu sama dengan 15. Nah, sampai di sini kalian sudah paham kan? Oke, jika sudah paham, kita lanjut di soal berikutnya. Apakah 480 KPK adalah KPK dari 120 dan 160? Jelaskan. Nah, kita pertama kan tidak tahu apakah 480 ini KPK dari 120 dan 160. Yang pertama kita cari dulu 120 dan 160. Sama-sama kita bagi 2. Nah, jadi 60 dan 80. Kita bagi 2 lagi nih. Bagi 2 ternyata 30 dan 40. Bagi 2 lagi nih. Bagi 2 menjadi 15 dan 20. Ternyata tidak bisa bagi 2 lagi. Bagi 2 masih bisa karena ini mencari KPK sampai 1-1 ya. Bagi 2 lagi
di sini turun 15 karena tidak bisa bagi 2, dan di sini 10. Nah, terus bagi 2 lagi nih. Ternyata di sini bagi 2 5, di sini turun 15. Ternyata tidak bisa lagi nih dibagi dengan 2. Nah, karena ganjil-ganjil. Bagi dengan 3 pun tidak bisa. Bagi dengan 3 bisa ya, karena di sini ada 15. Kita bagi dengan 3, sisa 5 dengan, karena tidak bisa 5. Nah, terakhir kita bagi dengan 5. Jadi sama-sama turun 1. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Jadi 2 pangkat 5 adalah 32 kali 15. 32 kali 15 adalah 480. Ternyata ya 480 adalah KPK dari 120. Nah, 120 dan 160. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Oke, yang selanjutnya kita coba cari apakah 20 FPB dari 120 dan 160, jelaskan. Nah, oke, di sini ada 120 dan 160, kita cari dulu FPB-nya. Kita bagi, sama-sama bagi 2, 60, 80. Bagi 2 lagi, 30, 40. Bagi 2 lagi, 15, 20. Bagi, sekarang kita lihat di sini ada tidak, bisa tidak dibagi dengan 2? Harus membagi dua-duanya, tidak bisa salah satu kayak KPK ya, harus dua-duanya, tidak bisa. 3 juga tidak bisa, 4 tidak bisa, 5, oh ternyata 5 bisa. 5 di sini 3 dengan 20 bagi 5, 4. Nah, kalau sudah sisa di sini, ini tidak bisa lagi. Jadi stopkan di sini. Jadi 22 kali 2 kali 2 kali 5, itulah FPB-nya. Ternyata hasilnya adalah 40. 8 dikali 5 adalah 40. Jadi bukan 20. Apakah 20 adalah FPB? Jawabannya adalah tidak, karena FPB dari 120 dan 160 adalah 40. Nah, sampai sini sudah paham kan adik-adik? Jika sudah paham, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya, tentunya dalam pembahasan soal-soal yang lebih beragam lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, and share.